Halo semuanya, gue pengen nunjukin gimana gue memainkan Golem. Gue berusaha menyeimbangkan antara Golem yang begitu alot, library book Golem ini begitu alot. Kalau kita fokus main maksimal HP, tapi kalau kita memainkan maksimal HP, nanti seperti yang selalu gue bahas, kita akan kekurangan damage untuk ngebunuh monster yang kita hadapi. Gimana gue mengkombinasikan golem gue ini? Kalau ngomong pilihan hero, gue ada beberapa. Ada Ruka, ada Underground Ruler Zax, dan masih ada beberapa pilihan lagi sebetulnya kalau gue mau. Ada Orc Chief Grand, ada Chess Queen White, ada Corrupt Stonebear, Chimera. Ini Chimera gue juga belum pernah pakai. Mermaid. Nah, oke. Gimana gue memainkan golem gue? Golem ini cukup jadi favorit banyak orang. Dulu gue menganjurkan golem dikombinasikan dengan paladin ya. Paladin ini yang ini nih, yang gambarnya tameng. Kekurangannya adalah kurang damage, cuma alot aja, cuma nunggu musuh nyerang baru kita bisa nyerang balik. Gue mencoba mengkombinasikan dengan Infinity Blades. Skill dasarnya berdasarkan agi semua kecuali Sword Shield. Sword Shield ini gue remove semua, ada 3 Sword Shield gue remove di merchant. Lalu gue mengumpulkan skill-skill yang berdasarkan agi biasanya. Karena dengan agi ini, setiap kali gue menggunakan agi, musuh kena damage tambahan dari pasifnya ini yang Blade Master ya. Dan setiap gue end turn juga dapat tambahan damage lagi musuhnya. Oke, gameplaynya seperti apa kita coba lihat aja. Gue lanjutkan dari lantai 69. Dan gimana gue ngebuat buildnya di sini, gue berusaha memainkan build yang menggunakan 0 SP. Seperti kalian lihat, gue pasang ini Rain Blade sebagai skill utama yang selalu muncul di awal, tapi ini cuma bisa dipakai sekali. Yang tadi yang biru tuh skillnya yang gue bahas yang menggunakan strength itu udah gue hapus ya, udah nggak ada di sini. Tapi skillnya sedikit terlalu banyak. Gue sengaja memainkan strategi 0 AP, dan yang satu menggunakan AP gini, seperti yang satu AP triple slash ini gue nggak akan stok banyak-banyak, maksimal 2 kalau yang menggunakan AP, dan mungkin akan di remove supaya selalu muncul yang 0. Yang satu AP begini biasanya bakalan gue buang kartunya saat lagi gameplay. Tujuannya adalah supaya gue dapat action point tambahan. Kalau kita lihat di sini, gue sedang memilih skill. Ini ada Fierce Claw berdasarkan agi, mungkin diambil. Bite ini ada strength-nya jadi nggak bisa. Fierce Claw ini gue udah punya atau belum, gue akan cek dulu sebelum gue asal ambil skill. Kalau gue belum punya sama sekali, gue mungkin akan ambil. Karena kalau dua benda yang sama, 2 Fierce Claw misalnya ya, nggak bisa dibuang dua-duanya. Nah ini sisanya gue skip aja. Maksudnya dibuang adalah nambahin action point gue. Nah gue di depan berhadapan dengan King Anselus level 70. Gue belum pernah sejauh ini sebelumnya.
Gue lawan aja. Nih Rain Blades, gue tunjukin skillnya seperti apa. Ini jenisnya Overload yang menghabiskan semua action point, dan X-House yang artinya cuma bisa dipakai satu kali skill ini. Rain Blades ini akan gue pakai belakangan. Pertama gue akan membuang skill yang satu action point, memakai yang 0 action point. Udah gak ada langkah yang bisa gue lakukan, gue gunakan Rain Blades. Kalau misalnya ada, gue gunakan yang lain dulu. Gue belum end turn, combo gue mencapai 23 dan gue dapat 3 kartu baru. Kalau kalian belum paham, coba dicek combo yang hijau ini, dipencet angkanya. Tiap 7 agi combo akan narik satu kartu kita, satu kartu ability. Jadi tadi dari 6 ke 23 itu udah melewatkan angka 7, 14, dan 21. Makanya gue dapat 3 kartu. Untuk keterangan combo setelah di atas 50 itu agak susah dipraktekkan karena biasanya belum sampai 50 turn udah mati musuh, jadi gue kurang tahu. Kita lanjutin battlenya. Yang 0 action point ini bisa dipakai kapan aja, hemat. Nah, gue stuck harus end turn karena yang muncul adalah Blitzblade yang menggunakan satu action point. Pelan-pelan kalau bisa yang menggunakan action point dikurangi kalau nggak diperlukan. Kalau Blitzblade ini gue simpan karena dia rarity-nya merah tuh, high ya. Kalau dicek di bawah ada tulisannya high. Ini tergolong lumayan bagus sekalipun ini skill dasarnya dari karakter tersebut. Gue end turn sekarang. Apa yang terjadi? Apakah gue mati barusan? Cukup mengagetkan, bosnya nyerang gue satu kali dan mati begitu aja. Tapi emang gue belum pernah sejauh itu. Dan seperti kalian lihat, di atas gue punya 164 diamond biru dan 28.000 gold. Itu semua hilang. 30 yang gue dapat cuma 31.000 gold dan 18 gold. Misalnya gue keluar sebelum mati, gue bisa dapat lebih banyak. Bisa dapat mungkin sekitar 60.000 ini goldnya dan 180 diamond biru kira-kira. Oke. Demikian caranya gue nge-build sebuah karakter dengan 0 SP. Kalau kalian mau menghasilkan karakter yang kuat, kalau kalian mulai dari level lanjutan ya. Level lanjutan itu maksudnya dari market ini, di paling atas biasanya ada save point bisa kalian beli. Jadi kalian bisa lanjutin dari lantai 10 atau lantai 20. Contoh nih, gue bisa mulai langsung dari lantai 21. Tapi supaya bisa menghasilkan karakter yang lebih kuat, kalian akan mulai dengan new run. Dimulai dari level 1. Kesempatan kalian bertemu merchant atau patung singa, muka singa itu untuk ngilangin skill lebih banyak. Karena banyak banget skill yang perlu dihapus kalau jobnya belum mendukung. Sebetulnya memulai dari awal juga nggak akan susah juga, karena udah terlalu gampang lawannya. Karena gameplaynya ini tipenya adalah roguelite ya. Roguelite pakai T, L-I-T-E, bukan like. Kalau roguelike itu mau kita gimana pun berulang-ulang mainnya, kalau skill kita nggak bertambah, gamenya akan tetap terasa susah. Bedanya game ini adalah roguelite, yang artinya siapapun asal memainkan ini cukup keras kepala ya untuk memainkan berulang-ulang, kalian akan bisa mengalahkan bosnya suatu saat. Tapi di sisi lain,
roguelite itu nggak bisa diselesaikan dalam satu kali main. Sementara roguelike kalau emang kalian jago, kalian pengetahuannya cukup banyak tentang game tersebut, atau mungkin pernah main sebelumnya lalu ngulang di device yang berbeda dengan akun yang berbeda, kalian bisa langsung tamatkan game tersebut. Sementara itu nggak akan berlaku di roguelike. Oke, jadi di bagian merchant ini utamakan remove dulu yang kita nggak mau pakai. Yang barusan gue nggak mau pakai itu adalah karena ada strength, combo strength ini merusak combo gue, jadi gue hapus. Lalu ambillah yang 0 action point. Kalau bisa kita jalan sampai bosnya nggak bisa jalan dan kita udah berhasil membunuh bosnya. Fokuskan beli skill aja. Kalau hero setelah sekian kali main kalian nggak terlalu butuh hero. Nah, ini rejeki, kita berhasil ngurangin satu skill lagi. Kalau kalian bisa mendapatkan semua yang 0 action point, akan jauh lebih cepat gameplaynya. Nah, ini juga yang hijau ini adalah sumber energi, sumber diamond. Kalau kalian buka unknown yang hijau, tanda tanyanya. Lalu damage kalian itu bisa ditingkatkan kalau kalian mainnya intelijen kalau nggak salah ya. Atau bentar ya, gue cek dulu nih combo ini. Di bagian combo bisa dicek. Oh, kalau intelijen itu dapat action point setiap 7 kali combo. Sementara kalau Agi itu ngedraw kartu, ngedraw ability. Makanya gue berusaha mainkan yang 0. Tuh, ini Blitzblade nggak bisa gue buang karena udah gue buang tadi karena ada duplikatnya. Demikianlah kenapa harus ambil yang 0 sebanyak-banyaknya. Kalau yang satu action point masih bisa ditolerir, tapi kalau kita ngestok terlalu banyak, yang menggunakan action point itu akan terlalu sering muncul. Akhirnya kalian nggak bisa menghasilkan combo yang satu kali jalan langsung bisa ngebunuh bosnya. Gue akan usahakan mainkan secepat mungkin gimana sampai di end game gue ngebuildnya gimana. Silakan disimak videonya. Mungkin setelah ini gue gak akan banyak bicara. Kalau pilihannya adalah buff atau serangan, ini serangan, ini buff, gue akan pilih serangan. Sama-sama 0 action point. Dan ini rarity-nya biru. Kalau yang satunya hijau tadi. Bahkan skill seperti ini, bleed, treatment, ini kan nge-heal nih ya, nyembuhin bleed, nyembuhin injury, itu juga cukup berguna. Karena itu bisa dikombinasikan dengan
dengan job gue atau hero yang kalau kalian jalan akan menghasilkan damage dari agility. Nah ini boleh diambil karena 0 action point juga. Gue akan melewati trap aja sering-sering supaya lebih cepat battlenya. Tiap kali ketemu merchant kita remove, tapi nggak bisa remove jadi ambil heal aja. Nggak bisa remove karena kurang battle. Koin yang di kiri atas itu koin tengkorak itu bisa didapatkan dengan cara battle. Nah ini kalau kalian mau pakai sesuatu seperti sword shield gue yang di sini menyalahi aturan combo gue, ini kan agi combo ini kelipatan 7. Sekarang gue pakai sword shield nggak masalah karena balik ke 0 lagi. 8 itu anggap aja sama kayak 1 kalau kalian pengguna agi ya. Lalu end turn kena damage lagi musuhnya. Untuk awal-awal game nge-build karakternya itu lumayan susah, tapi kalau kalian nge-build dengan benar nantinya karakternya akan jauh lebih kuat. Tapi ingat, roguelite kategori gamenya, jadi ini ada batasannya juga kuatnya sekuat apa. Sepanjang kalian belum cukup banyak mengulang gamenya, belum akan cukup kuat di situ. Very dangerous. Harusnya nggak usah dilawan, bisa dilewatkan aja. Tapi gue pengen mencoba skill gue apakah cukup kuat udah. Sepertinya gue akan mati. Oke, mati. Kehilangan 90 diamond lagi. Penjelasan tentang nge-build satu karakter kira-kira begitu aja untuk hari ini. Nah, ada satu trik combine. Tanda tanya ini kalau kalian pencet, ada pilihannya untuk nonton iklan. Kalau kalian udah nonton iklan jadinya begini. Bisa milih. Ini yang udah siap, bahan-bahannya gue ada, bisa dipilih mana yang mau gue buat, tinggal dibuat habis itu. Seperti ini. Kalian bisa langsung menggabungkan dengan lebih mudah. Sebelumnya gue malas nonton iklan untuk yang kayak gini-gini, ternyata efeknya jangka panjang untuk 1 hari sampai di reset di tengah malam. Tapi beberapa material sangat langka, jadi dipilih-pilih dulu apakah jobnya kalian cari, apakah kalian butuhkan. Gue mencari job, ada yang rekomen ke gue bahwa job Phantom itu sangat kuat. Phantom itu ini, mungkin ini Phantom Thief yang dimaksud, atau Phantom yang mana ya? Ini mungkin Phantom aja nih, nggak pakai Phantom Thief. Gue dikasih info bahwa ini sangat kuat.
Apa ini negative power? Gue juga belum pernah nemu. Oke, silakan bereksperimen dengan gameplay kalian sendiri. Videonya untuk hari ini sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa subscribe.